Jadi setiap hari saya pernah menghitung yang di atas kami dengan radius mungkin tidak sampai 1 kilo itu ada 3 drone. Ada semacam kode dari teman-teman di sana bahwa kalau ada drone jangan lihat ke atas begitu. Gencatan senjata ini tidak pernah ada. Sering dijadikan alasan kan rumah sakitnya itu jadi markasnya Hamas, di bawahnya ada terowongan, ada markas. Itu beneran nggak sih? Kali ini kita menghadirkan pembahasan yang sangat penting dan makin penting karena dalam hari-hari terakhir ini kita mendengarkan kabar yang semakin menyesakan dada dari saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar kabar kalau di media sosial tagar yang lagi rame ada "They lie to you", ya. Kita dibohongi, mereka membohongi kita. Katanya gencatan senjata, tapi tiap hari Israel masih melakukan serangan ke Gaza. Yang ngomong sekarang sudah tinggal sekitar 30% ya yang dihuni oleh orang-orang Palestina karena 60-70% wilayah Gaza ini sekarang sudah di dalam kekuasaan militer Israel, walaupun di dalam kesepakatan gencatan senjata katanya mau mundur, tapi nggak mundur-mundur dan masih terus melakukan serangan ke Gaza. Nah, hari ini kita mendatangkan tokoh yang nggak kaleng-kaleng, ya, yang sudah menyaksikan langsung apa yang terjadi di Palestina karena beliau sempat ditugaskan di sana ya bulan Maret April ya 2025 sebelum gencatan senjata. Waktu itu habis Setelah gencatan senjata yang pertama ya, tapi tidak kemudian belum gencatan senjata yang kedua. Nah, ini gimana Dokter Aldi, apa kabar? Alhamdulillah. Sedang menyesuaikan aksen gue ini. Iya, nggak perlu sih sebenarnya. Ini mohon maaf. Ini soalnya beliau ini kakak kelas saya di SMA. Teman gitu ya. teman main. Kalau kakak kelihatan tua. Oh iya. Dan beliau yang dulu jadi tukang ospek saya ini. Mohon maaf ya. Jadi tapi sekarang luar biasa. Ini beliau ini adalah dokter yang aktif sekali di medan konflik. Nah, jadi kalau kita di jurusan hubungan internasional itu kan sering membahas konfliknya gitu ya, membahas penderitaannya, membahas macam-macamnya, dan cuma bisa menyerukan gimana perdamaian terwujud. Tapi kadang-kadang iri ya, sering iri sama teman-teman dokter yang beneran pergi ke lokasi konflik dan menyelamatkan nyawa manusia. Itu Insya Allah. Luar biasa sekali gitu. Jadi gimana dok? Kalau dokter sendiri kan di sana pas gencatan senjata pertama ya, masih awal ya, waktu itu yang kemudian gencatan senjata. Dan waktu itu sama juga berarti tetap dibom-bom juga ya. Sama. Jadi waktu itu kita masuk tanggal 27 Maret. Sampai kita hanya diberi akses sebanyak 21 hari sampai dengan 17 April 2025. Waktu itu memang jadi kalau kita ingat di bulan Februari akhir kalau nggak salah ya, Maret awal itu sempat ada perjanjian kemudian untuk membuka koridor kemanusiaan waktu itu, yang akhirnya itu tidak bertahan lama. Lalu kemudian ditutup kembali. Jadi waktu itu semua akses full ditutup dan saya waktu itu masuk di saat kondisinya memang sudah ditutup kembali. Jadi akses koridor kemanusiaan itu ditutup. Maka selama kami di sana kami tidak pernah melihat satupun rombongan bantuan logistik yang masuk. Satupun. Padahal masih dalam fase gencatan senjata. Ya, fase gencatan. Secara formal. Ya, secara formal. Tetapi memang beberapa hari setelah itu declare kemudian tidak lagi gencatan senjata. Meskipun fase 1 selesai ya. Betul. Meskipun fase itu selama gencatan senjata itu ya tidak pernah ada yang namanya gencatan senjata. Jadi kalau saya pernah menghitung berapa ledakan setiap ledakan rudal yang dijatuhkan oleh Israel selama berada di Gaza itu rata-rata setiap 30 sampai 1 jam.
itu selalu ada ledak. 30 menit dan 1 jam. 1 jam. Oh, wow. Jadi itu, dan itu 24 jam. 24 jam itu dilakukan serangan tersebut, dan serangan itu tidak hanya serangan-serangan yang sifatnya infanteri dan kavaleri di darat juga ada. Jadi kita juga mendengar suara-suara tembakan tank, helikopter yang terbang. Kemudian kalau drone memang 24 jam ya. Drone itu surveillance drone-nya Israel itu tidak pernah berhenti. Itu. Jadi saudara-saudara kita di Gaza ini hidup dalam intaian ya. Jadi setiap hari drone itu saya pernah menghitung yang di atas kami dengan radius mungkin tidak sampai 1 kilo itu ada 3 drone. Itu terbang berputar-putar loh di atas itu. Meskipun waktu itu memang ada semacam kode dari teman-teman di sana bahwa kalau ada drone jangan lihat ke atas begitu. Kalau dilihat menurut mereka itu bagi mengancam. mereka itu adalah mengancam dan akan mungkin data ya, pengambilan data wajah dan sebagainya gitu. Termasuk aktivitas HP itu dihindari kalau kita berada di sekitar space drone. Ya, space terbuka di sekitar dalamnya drone. Dan drone itu memang tidak pernah berhenti. Bahkan akan lebih keras dan lebih aktif raungannya itu ketika malam hari. Biar orang nggak bisa tidur. Betul. Jadi betul-betul kami di hari-hari awal itu memang merasakan teror ya. Ya meskipun kita itu bagian dari tim kemanusiaan yang kita dalam tanda petik mendapatkan jaminan garansi dari otoritas Israel bahwa Anda di sana masuk karena memang kita lewatnya Jordan dan lewat wilayah Palestina yang terjajah di tepi barat. Tapi kan kita tetap kita di dalam tim itu juga mengatakan internal tim itu bahwa ya kita tetap harus menjaga segala sesuatu. Dan memang track recordnya kan Israel tidak bisa memegang, tidak pandang bulu juga. Betul. Ya kan bulan berarti kan hampir sama dengan waktu yang 15 pekerja medis itu ditemukan. Betul, ya betul. Di saat yang sama itu dibunuh Israel bilang itu konvoi Hamas. Tapi kemudian ditemukan itu ya rekaman bahwa itu memang beneran pekerja medis, tapi ditembakin satu persatu dari jarak dekat lalu dikubur. Ambulansnya juga dikubur. Betul. Dan setelah itu Israel tidak dapat hukuman apa-apa ya. Pejabat serdadu yang melakukan pembunuhan cuma dipindah unit aja, tapi terus aktif lagi. Ya. Gitu. Ya. Jadi memang betul kata Dr. Sofwan ya bahwa gencatan senjata ini tidak pernah ada. Sebenarnya tidak pernah terjadi karena serangan itu tidak pernah berhenti. Dan selama di sana saya juga menyaksikan sendiri apa yang diceritakan oleh media ya, bahwa ada bantuan-bantuan yang kemudian tercecer di jalanan-jalanan. Itu kalau kita di pintu masuk Gaza itu, masuk itu di samping kanan kiri jalan yang sudah rusak itu banyak box-box gandum, box-box yang terbuang. Dan itu tidak ada yang berani karena itu area yang oleh Israel memang ditandai dengan zona merah. Jadi siapapun yang masuk ke situ tanpa konfirmasi dari otoritas penjajah, maka dia menurut mereka sah untuk kemudian dilakukan eksekusi. Jadi di situ kita melihat sendiri, menyaksikan bagaimana bantuan-bantuan itu yang dibuang. Kalau pernah kita dengar ada pemukim ilegal yang kemudian membuang bantuan yang ada di dalam truk itu, nah kita menyaksikan yang dibuang itu. Jadi gandum-gandum yang dibuang itu di kanan kiri jalan itu kita menyaksikan. Kita lewat tuh masih ada kantong-kantong yang berserakan di samping itu. Dan ya sesuatu yang mengejutkan karena sangat berbeda antara ketika kita jalan di tepi barat dan wilayah Israel ya, wilayah yang dikuasai Israel, dengan ketika kita masuk Gaza. Itu kontras ya, sangat kontras. Jadi ketika kita masuk gerbang Gaza itu, maka kita melihat total destruction. Jadi kehancuran total. Kalau kita bilang flat memang jadi kayak area sebuah kota yang dihancurkan total gitu.
kita melihat bangunan-bangunan yang hancur, bangunan-bangunan yang bahkan mungkin kalau gempa yang kita pernah saksikan itu ini jauh lebih ekstrim lah dibanding dengan kondisi kerusakan karena misalnya bencana alam, gempa dan sebagainya. Nah, kalau dari apa ya, kabar-kabar kan pasti di sana pasti berinteraksi dengan teman-teman di Palestina kan ya. Kabar-kabar mereka sekarang seperti apa, Dok? Apakah di gencatan senjata yang sekarang ini yang didasarkan pada 20 poin ya dari Donald Trump termasuk pendirian BOP itu di lapangan seperti apa? Apakah semakin parah atau semakin baik atau bagaimana? Betul. Kalau beberapa hari ini, Dr. Sofwan, jadi beberapa hari ini tuh kita menyaksikan ini. Saya beberapa hari berkomunikasi dengan salah seorang kawan kita di sana yang bekerja di rumah sakit yang sama saat itu. Dia menceritakan rata-rata rumah sakit di Khan Yunis waktu itu rata-rata sehari UGD-nya itu bisa menerima 50 sampai 100 orang terluka setiap hari. Itu kalau eskalasinya normal. Dia mengatakan dengan bahasa eskalasi atau serangan normal. Tapi kalau eskalasi naik itu bisa 2 kali lipatnya sampai 200 korban setiap hari di satu rumah sakit. Kemudian memang beliau mengatakan bahwa makanan sekarang suplai relatif lebih baik. Artinya secara jumlah aksesnya atau jumlahnya ada, tetapi harga belum turun. Jadi harga kalau dulu saya di sana itu harga satu katakanlah minuman kemasan itu, Mas Sofwan, itu kalau dirupiahkan waktu itu sekitar 170.000 rupiah. Jadi 10 kali lipat kenaikannya. Dan sekarang masih sama, harga masih mahal. Jadi secara kemampuan ekonomi juga sangat berat. Ekonomi kan juga terhenti karena menjadi korban genosida. Terus bantuan nggak bisa masuk, ya pasti jadi mahal karena barang langka ya. Kalau yang kita dengar dari teman-teman lembaga kemanusiaan ya dan dari organisasi internasional yang mencoba memasukkan bantuan di Gaza, yang terjadi adalah Israel ini membatasi jumlah bantuan kemanusiaan, jadi nggak bisa masuk. Tetapi jatah masuknya itu kemudian dialokasikan untuk yang bisa dijual belikan gitu ya. Jadi komoditas perdagangan gitu ya yang dari pedagang itu yang kemudian diutamakan untuk diberi akses gitu ya. Kita dengar misalnya dari ratusan truk gitu ya yang mau masuk itu cuma bisa masuk 7 atau 8 gitu yang untuk bantuan gitu. Sementara kalau mau masuk sebagai bahan pangan, bahan dagang itu juga biayanya pasti mahal sekali gitu ya. Jadi memang ya ada bagian juga dari genosida gitu kan. Betul, karena deliberate act untuk kemudian menciptakan kondisi yang hidup di situ itu tidak nyaman, tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kalau sekarang memang jumlah bahan pangan itu mungkin sedikit membaik, tapi aksesnya terbatas karena kondisi ekonomi dan karena mahal ya. Tapi kalau bom-bom tadi masih terus tidak. Ya. Secara umum sih mereka mengatakan tidak berbeda, bahkan setelah dilakukan kesepakatan 20 poin itu dan setelah otoritas keamanan pemerintahan Gaza Palestina yang kemudian dalam tanda petik menyerahkan eksekutif administrasinya itu serangannya semakin meningkat itu. Karena kalau di rumah sakit kan bisa dilihatnya dari jumlah pasien yang masuk. Itu sangat bisa dihitung gitu. Misalnya dulunya sekian, kemudian sekarang meningkat menjadi 100, menjadi 200. Kemudian tadi kalau kita ngomongin suplai makanan memang meningkat, tapi kalau suplai medicine, suplai obat tidak. Jadi suplai obat ini teman kami yang di ruang operasi mengatakan
dia sekarang ya sudah memakai reuse gitu ya. Jadi menggunakan menggunakan lagi bahan yang kemudian kemarin sudah dipakai. Kemudian yang kedua, sekarang sudah mulai sistem triasenya jalan lagi ya. Kalau triase itu kalau di kedokteran kan kita akan memilih mana yang paling gawat tetapi paling memungkinkan untuk selamat gitu. Nah, sistem triase ini biasa memang digunakan pada kondisi-kondisi chaos ya, kondisi disaster. Jadi sebuah keadaan emergensi yang sifatnya masif, tidak satu-satu tapi sifatnya banyak korbannya. Nah, ini sudah mulai diaktifkan lagi. Artinya bahwa korbannya sudah, casualties-nya sudah mulai meningkat secara tajam, sehingga mereka harus memilih mana yang harus ditangani dulu dan mana yang tidak. Sewaktu kami di sana tanggal Maret April itu, di ruang operasi itu obat-obat kami kan di anestesi ya. Obat-obat anestesi masih oke. Tapi problemnya di UGD. Maka karena lack of medicine itu kekurangan obat, sehingga rumah sakit membuat satu sistem di mana obat-obat bius itu diutamakan di ruang operasi. Jadi bisa dibayangkan yang dikurangi yang di IGD. Maka di UGD itu sudah terjadi waktu itu yang seperti yang diceritakan media ya, bagaimana orang kemudian dilakukan tindakan minor atau stabilisasi yang sebenarnya misalnya nutup luka dulu untuk definitifnya di ruang operasi, tapi kan nutupnya sementara harus di situ. Itu kan asal dijahit dulu. Nah, itu biasanya kita menggunakan support dengan anestesi yang light ya. Nah, itu pun kita tidak lakukan itu. Jadi orang langsung diambil tindakan tanpa bius. Ya. Ya itu terjadi memang. Karena itu tadi sistem triage itu bolak-balik kita lakukan untuk ya mengelola sumber daya yang terbatas itu untuk dikelola semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Belum kalau kita ngomongin jam kerja, belum lagi kalau kita ngomongin sistem jam kerja di Indonesia aja di dokter yang tidak dalam kondisi genosida saja seperti itu. Ada banyak kondisi yang nggak ideal gitu ya, karena jam kerja dokter kan, apalagi dalam situasi kayak gitu ya. Jadi dalam situasi yang seperti itu pernah saya ceritakan di satu forum bahwa sampai ada yang kemarin itu kami menyaksikan sendiri bagaimana sebuah tindakan operasi itu dilakukan oleh seorang dokter yang juga diinfus itu ya. Dokternya diinfus sambil mengoperasi. Operasi itu. Jadi karena dia kelelahan, cairan mungkin imbalance elektrolit dan sebagainya, maka dia dilakukan support obat dengan infus, tapi dia juga melakukan tindakan surgery ya. Meskipun di tengah-tengah dicopot, artinya untuk memudahkan mobilisasi ketika dia mengerjakan, tetapi di awal dia sudah memulai itu dengan proses dia harus diinfus dulu. Gitu. Jadi kalau secara umum kabar dari teman-teman di Gaza not looking good ya. Kita melihat bahwa meskipun secara formal itu masih ada gencatan senjatanya Israel masih terus dijatuhkan, masih terus menyerang gitu ya. Betul. Dan kalau tepi barat gimana dok? Ada kabar-kabar dari tepi barat juga nggak, dari Yerusalem, dari Al-Quds? Betul. Kalau di tepi barat ya memang karena tepi barat ini kan banyak kota ya. Jadi dia lebih bedanya tepi barat dengan Gaza itu, kalau teman-teman memahami itu kan, kalau di Gaza itu secara wilayah mereka diblokade, satu kota Gaza itu diblokade. Tetapi di dalamnya pemerintahannya sebelum sebelum perang Oktober 2023 itu mereka full dikuasai oleh pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh faksi Hamas kan waktu itu. Nah, selama perang pun juga masih dikuasai. Jadi saya tidak melihat misalnya waktu di dalam Gaza itu ada tentara misalnya berada di kawasan pengungsian. Mereka beredar begitu, tidak ada. Mereka hanya sebatas tempat yang mereka klaim dikuasai. Saat itu pun di tempat yang mereka klaim untuk dikuasai pun itu
mereka hit and run. Ya, nggak diduduki terus Nggak ya. diduduki terus. Jadi dihancurin terus pergi, dihancurin betul. pergi gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena itu yang terjadi di rumah sakit. Jadi rumah sakit yang saya tempati waktu itu sudah Rumah sakitnya apa? waktu itu European Gaza European. Hospital. Ada 2 rumah sakit, Nasser dan European Gaza Hospital. Kami dibagi 2 tim. Nah, di European Gaza Hospital itu pernah dilakukan pengosongan waktu European Gaza Hospital itu berarti bantuannya EU atau ya, Uni Eropa yang membangun rumah sakit itu dari Uni Eropa. Itu pernah dikosongkan. Lalu kemudian karena ditinggal dipakai lagi, diaktifkan lagi. Nah, waktu kami di sana itu ada 1 hari di mana kita mendapatkan broadcast via WA, yang WA itu berantai di antara kami, di antara internal petugas medis, medis bahwa hari ini akan dilakukan lagi pengosongan rumah sakit. Dibatasi jam sekian semua harus keluar. Dan waktu itu ancamannya intinya semua bagian rumah sakit termasuk pasien harus semua dikeluarkan. Gitu. Jadi ancaman pasien itu dikeluarkan. Ya, pasien semua dikeluarkan. Pokoknya itu zona merah. Jadi garisnya kemudian kan mereka selalu membuat zona hijau, zona merah, zona kuning ya. Kalau dia zona merah maka artinya tidak ada seorang pun yang boleh ada di situ selain otoritas militer penjajah. Nah, waktu itu kita diberikan broadcast begitu, tetapi waktu itu kita berkoordinasi dengan pimpinan ya yang mengkoordinir tim dan juga rumah sakit mengatakan bahwa kita wait and see dulu. Jadi tetap bertahan di rumah sakit, tetap melakukan pelayanan yang pada akhirnya waktu itu tidak jadi. Tidak jadi dilakukan gitu. Nah, ketika kami pulang, kalau pernah mendengar kemudian ada serangan di rudal di European Gaza Hospital yang tadi kalau salah ada 20 yang meninggal, kemudian ada beberapa yang terluka. Jadi Dr. Aldi tadinya di rumah sakit itu. Di rumah sakit yang sama itu. Dan sudah dapat peringatan. Sudah dapat peringatan di beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi pola ini dilakukan. Ya, pola ini sepertinya selalu dilakukan, termasuk di rumah sakit Indonesia. Itu kan sempat mau diaktifkan kembali, kemudian diambil lagi. Sampai sekarang sepertinya belum aktif lagi. Kemudian di rumah sakit Nasser yang di Khan Yunis, 2 rumah sakit yang masih aktif di Khan Yunis. Khan Yunis itu kalau sebelumnya punya 5 rumah sakit, tinggal 2 rumah sakit yang bisa berfungsi. Itu pun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, rumah sakit itu sekarang ya. Rumah sakit Nasser sekarang malah European Gaza Hospital sepertinya sudah tidak beroperasi penuh karena teman-teman yang bekerja di situ sekarang berada full di rumah sakit Nasser. Jadi otomatis sekarang yang pelayanan full masih di rumah sakit Nasser. Itu pun juga tidak lepas dari serangan. Kalau kita ingat ada berita jurnalis yang kemudian di rudal, kemudian ada yang terbakar, meninggal terbakar di tenda, itu kan ada di Nasser itu. Ya, jadi bekas-bekas rudal yang menghantam itu juga masih ada. Ya, jadi memang deliberate itu, memang menyasar, disengaja. Jadi rumah sakit itu memang menjadi target. Kan sering yang sering dijadikan alasan kan rumah sakitnya itu jadi markasnya Hamas, di bawahnya ada terowongan, ada markas. Itu beneran nggak sih? Saya nggak pernah lihat orang Hamas ya. Maksudnya tentara Hamas pun kamu nggak pernah melihat apapun di sana. Jadi nggak ada di rumah sakit itu nggak ada. Tidak ada satu pun yang kita lihat bahwa itu terindikasi tentara begitu, lalu lalang dan sebagainya. Terus yang kedua, kalaupun lah katakanlah apa yang mereka klaimkan itu benar, kan tidak dibenarkan juga melakukan satu serangan. Itu serangannya bukan serangan pakai ketapel atau serangan menyasar 1-2 orang, tapi serangan menggunakan artileri berat, menggunakan rudal berat di satu lokasi padat orang, dan itu deliberate dan dilakukan dengan tanpa ada tanpa ada rasa salah itu. Di label aja semuanya teroris. Betul. Gitu ya. Ya itu collateral damage gitu kan. Nah, ya kalau seperti itu terus maka apa gunanya kita? Iya.
membangun sebuah peradaban. Ya, dan itu masih berlangsung Masih sampai berlangsung. sekarang di Gaza. Bahkan si teman saya itu mengatakan dia mensinyalir bahwa selama bukan akhir ini, selama ini dan terutama di eskalasi hari-hari ini, yang datang itu korbannya rombongan. Jadi bukan satu datang satu enggak, tapi sekali waktu itu 10 orang terkena atau mungkin 20 orang terluka. Itu ada yang meninggal, ada yang luka berat, ada yang luka ringan gitu. Jadi tapi artinya satu kali serangan itu yang kena banyak orang. Jadi memang ya kita bisa membayangkan ya, sebuah kota yang dipepet, kemudian orang dikonsentrasikan dalam tempat yang sangat sempit, padat sekali, kemudian mereka melakukan serangannya menggunakan drone yang pakai rudal gitu ya, menjatuhkan begitu. Kalau dokter kan berarti lebih banyak fokusnya di pelayanan medis ya. Sementara kita juga mendengar tadi bahwa para pekerja medis ini sebenarnya nggak dikeluarkan dari sasaran kekerasannya Israel gitu kan. Bahkan kita sekarang masih mendengar kabar soal Dr. Hussam Abu Shafia ya yang ditangkap dan sampai sekarang masih di dalam tahanan dan dikabarkan bahwa beliau disiksa gitu ya di tahanan. Jadi memang sekarang ini kondisi sistem kesehatan, sistem layanan medis di Gaza ini seperti apa? Tadi kan sudah sempat disebut tuh rumah sakit kalau di Khan Yunis tinggal Nasser Hospital, lalu obat-obatan tidak bisa masuk gitu ya, sehingga harus ada tadi sistem triase, harus ada operasi tanpa anestesi gitu ya. Itu kondisinya sekarang seperti apa dan bisa bertahan seberapa lama kalau sistem kesehatannya seperti itu? Kalau waktu kita untuk bertindak itu tinggal berapa ini lagi gitu loh. Sumber daya yang ada di sana itu memang sebagai contoh, kalau angka ya kita ngomongin ya sebenarnya kita agak bosan ngomongin angka ya, karena seakan-akan angka ini sesuatu yang hanya di atas kertas statistik, padahal angka 1 itu penting sekali. Nyawa satu orang itu bukan sesuatu yang kita bisa anggap sebagai sekedar cuma satu orang gitu ya. Nah, 47% bed di rumah sakit yang berada di Gaza, 47% itu demolish, hilang. Jadi dia hanya punya separuh dari bed perawatan di Gaza. Kemudian pelayanan-pelayanan yang advance itu tidak ada yang berjalan. Contoh advance itu satu, misalnya pelayanan kateterisasi jantung. Itu misalnya pasien-pasien yang butuh dilakukan tindakan kateterisasi emergensi atau membuka koronernya dan sebagainya, itu nggak bisa dilakukan. Yang kedua, kapasitas untuk, jadi itu off sama sekali kalau di Gaza, itu off karena rumah sakit European Gaza itu punya kapasitas melakukan itu, tapi waktu di sana tidak ada pelayanan itu. Terus yang ketiga, misalnya yang advance itu misalnya cuci darah, kapasitas cuci darah itu berkurang, jadi orang akan delay menjadi terlayani cuci darahnya. Sebagai contoh, kita kemarin mendengar berita ada seorang ayah, seorang kakek yang perlu cuci darah, dia berjalan pakai keledai begitu dan delay, akhirnya ya kondisinya buruk gitu, artinya terjadi morbiditas. Belum kalau kita ngitung, jadi kematian yang disebabkan oleh serangan itu hanya sebagian dari kematian yang disebabkan oleh natural disease yang kemudian perjalanan penyakit yang tidak tertangani oleh kolapsnya sistem kesehatan ini. Ya, meskipun demikian, dan itu seharusnya dihitung juga sebagai casualties. Ya, betul. Itu dihitung. Jadi kalau mau dihitung menurut Kementerian Kesehatan itu sebenarnya bisa 2-3 kali lipatnya dari angka yang sekarang tercantum. Belum kita ngomongin yang hilang. Nama-nama yang hilang itu karena hilang tidak ada bukti, mereka tidak bisa mencantumkan itu sebagai orang yang meninggal gitu. Berapa lama bertahan? Ya dengan
pengaturan yang sangat ketat, mereka bisa bertahan, tetapi pasti ada yang dikorbankan. Paham maksud saya? Karena sistem triase tadi, yang seharusnya kalau posisi normal ini bisa disupport, tapi karena keterbatasan sumber daya, ya mohon maaf, ini kemudian tidak bisa dilayani dengan baik. Maka kasus terjadinya pertengkaran di UGD itu beberapa kali kita ketemu. Iyalah, memilih mana yang harus diselamatkan dan mana yang dibiarkan itu pasti kan mudah. Sesuatu yang ya, secara etik kan kita jadi tekanan psikologis yang dialami oleh teman-teman tenaga kesehatan di sana itu kami merasakan betul gitu. Jadi sistem ini memang kalau dibilang bertahan ya kolaps sebenarnya, tetapi ya mereka melakukan apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Demikian. Ya, terakhir mungkin dengan situasi semacam itu gitu ya, peran Indonesia apa? Indonesia kan dikenal cukup aktif juga sebenarnya mengirimkan, bahkan punya 2 rumah sakit. Semuanya udah nggak ada tuh ya 2 rumah sakit. Kalau tenaga medis masih ada yang aktif di sana. Masih ada lewat dari Indonesia masih ada ya. Nah itu apa yang kemudian bisa kita dorong ini kalau dari sisi pertama dari sisi kesehatan ya, karena kan krisis kesehatan tadi yang disampaikan oleh dokter tadi yang meninggal tidak secara langsung oleh senjata tetapi oleh kondisi kesehatan yang memburuk karena hancurnya sistem kesehatan, karena layanan publik yang hilang sehingga sanitasi jelek dan seterusnya itu kan pasti jauh lebih banyak gitu. Nah itu penanganannya seperti apa gitu seharusnya, lalu peran Indonesia seperti apa? Kita mengenal sistem rujukan sebenarnya dalam sistem kesehatan. Kalau dalam satu lokasi itu kolaps, maka seharusnya ada sistem akses untuk rujukan atau akses fasilitas yang masuk. Masalahnya kan ini diblokade. Jadi memang ya saya tidak tahu ya, kita sudah ngomong dan artinya dunia ini sudah begitu ribut ya tentang ini, tapi memang no action kan untuk betul-betul menekan entitas Israel. Ya satu-satunya cara memang harus menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Apapun caranya, apapun yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh blokade yang dilakukan, sistem checking point dan sebagainya yang dilakukan oleh Israel itu, saya menggambarkan kami yang orang yang diberikan akses saja oleh mereka itu keluar dari Gaza untuk sampai ke Yordan itu hanya 4 jam sebenarnya. Aslinya sampai ke Jordan. Keaman. Ya, keaman. Kami itu karena banyaknya checkpoint itu 12 jam. Itu orang yang sudah dapat perlindungan internasional padahal. Maka tidak salah ketika kita tadi kalau ditanyakan di tepi barat tidak jauh lebih baik. Karena akses jadi ada driver yang bercerita, ini sebagai gambaran aja. Saya pengen memberikan gambaran cerita-cerita minor untuk memberikan gambaran perspektif yang besar. Justru ini yang kita cari ini. Jadi driver di Yerusalem itu mengatakan begini waktu kami masuk itu. Kami punya KTP. KTP itu di situ sudah sampai kepada desanya apa. Maka kalau kita keluar dari desa itu kan ada tembok yang dibangun. Yang panjangnya itu kalau diukur sekarang itu kalau dibentangkan itu sepanjang Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Tembok di dalam apartheid. Jadi memisahkan, mengotak-ngotakkan desa-desa Palestina. Nah, dia kalau keluar dari situ harus mendapatkan akses. Misalnya saya mau berkunjung ke desa seberang, itu harus akses checkpoint, militer checkpoint oleh Israel. Kalau boleh dia baru boleh keluar. Nah, bayangkan kalau orang dalam kondisi emergency, kondisi butuh kesehatan, butuh pelayanan, rumah sakitnya ada di luar area kampungnya. Maka ini yang 1-2 ada rekodnya, kita dilaporkan bahwa ada ibu kita yang meninggal melahirkan meninggalnya bukan di mobil, di area checkpoint. Terus ada bapak yang membutuhkan misalnya penanganan UGD segera, kemudian harus meninggal di situ. Itu memang karena memang deliberate mereka menahan-nahan proses untuk orang bisa lewat masuk, checkpoint. Memang dibuat tidak nyaman agar orang itu keluar dari situ. Ya kalau kita lihat di gambar yang lebih besar kan memang begitu ya di plan Dalet ya. Sejak awal kan Israel
kemudian menginginkan bahwa mayoritas Israel itu secara etnis memang Yahudi gitu ya. Dan karena itu kemudian agak kesulitan kalau masih banyak orang Palestina di situ. Sehingga memang kemudian yang dilakukan adalah menciptakan kondisi-kondisi yang membuat orang nggak betah gitu. Kalau bahasanya Netanyahu, pukulin terus sampai keluar gitu ya. Jadi memang kita menyaksikan rencana ini terus berlangsung sampai sekarang gitu kan ya. Mulai dari kekerasan yang difasilitasi oleh negara ya, para pemukim ilegal yang dipersenjatai, lalu mereka datang ke kampung-kampung. Kalau warganya ngelawan, nanti yang ditembak sebagai teroris malah warganya gitu kan. Terus sumber-sumber air yang diambil ya, pembatasan gerak dan seterusnya, ini adalah bagian dari proses untuk menciptakan kondisi yang membuat orang-orang Palestina itu mau keluar dari tanahnya gitu ya, mau dipaksa dicerabut dari tanahnya. Ini kemarin saya habis nonton sama teman-teman Amnesty International film Palestine 36. Ini menarik dan ternyata kalau kita lihat masih sama gitu. Jadi dari zaman Inggris sampai sekarang itu nggak berubah, bahkan makin parah ya. Tadi cerita soal keluar dari desa ada checkpoint, dulu juga sudah ada, tetapi kalau dulu cuma tentara dan tentaranya kadang minta bayaran, ngambil duit yang didapatkan. Ada cerita tuh si ada pendetanya, itu dia tugas di gereja di Yerusalem, dia mau balik ke kampungnya, di tengah jalan pendeta itu duitnya juga diambil gitu ya dan seterusnya. Kalau zaman dulu aja begitu gitu, belum ada teknologi facial recognition, belum ada tembok-tembok yang seperti itu saja sudah kayak gitu, apalagi sekarang gitu ya. Jadi ya ini krisis kemanusiaan yang makin parah dan saya kira kalau membahas mungkin sudah banyak ya. Yang diperlukan sekarang ya tadi kalau tadi disampaikan oleh Dr. Aldi, ya mau dibangun seperti apapun, mau coba nyumbang seperti apapun, selama kejahatannya masih berlangsung, selama genosidanya masih berlangsung, ya masih akan terjadi gitu. Jadi bantuan kemanusiaan itu cuma bisa masuk ketika yang menyebabkan krisis kemanusiaannya itu bisa dihentikan. Nah, jadi kita punya tugas di sini nih sebagai bagian dari warga dunia maupun warga negara Republik Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ya harusnya kita turut aktif menghentikan kejahatan ini. Mungkin ada pesan terakhir dari Dr. Aldi. Kalau di sesi ini loh ya. Kalau Netanyahu tadi bilang pukulin terus sampai keluar. Kalau ya yang kita harus lakukan sekarang itu omongin terus sampai Netanyahu yang berhenti atau keluar dari sana. Jadi tetap lakukan apa yang kita bisa, apa yang menjadi bagian dari kita. Satu pesan dari Kementerian Kesehatan waktu melepas kami keluar dari Gaza itu, beliau mengatakan genosida sudah membunuh kami, genosida sudah menghancurkan infrastruktur kami, genosida sudah menghancurkan keluarga kami, karena ada 4.000 keluarga yang hilang demolish semuanya ya, dari generasinya ya, dari semua keluarganya putus gitu ya. Jadi nggak ada keturunan lagi ya. Belum, yang mereka belum bisa dan mereka sedang berusaha terus dari dulu sampai sekarang adalah menghancurkan harapan kami. Dan itu insya Allah tidak akan bisa. Maka beliau berpesan kepada kami, sambungkan harapan ini kepada saudara-saudara kami di Indonesia untuk terus disampaikan, agar harapan ini tidak hanya berada di dada kami, tapi juga berada di dada warga dunia, ya, khususnya kalau saya dari Indonesia ya, saudara-saudara kita kami di Indonesia. Luar biasa, saya kira pesan yang sangat powerful untuk kita semua, dan sebagai bangsa yang lahir sebagai deklarasi perang melawan tatanan penjajahan yang itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
menjadi tanggung jawab kita semua untuk meneruskan pesan ini dan melakukan semua yang kita bisa untuk menghentikan genosida yang sedang terjadi tidak hanya di Gaza tapi juga di seluruh wilayah Palestina terjajah. Pantengi terus ya para pembuat kebijakan kita ya, bikin rame ya kalau mereka menunjukkan tanda-tanda bukan hanya tidak mencoba menghentikan tapi malah jadi komplisit. Sungguh ya kita tidak rela Indonesia yang didirikan untuk kemanusiaan ini menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan raksasa. Demikian, ketemu lagi di podcast Bebas Aktif selanjutnya. Stay human, stay fighting, dan tetap jaga harapan kemanusiaan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter.